Halo, Sobat Sales. Selamat datang di channel Sales Tua. Kali ini kita bakal ngebahas gimana sih caranya bikin forecasting yang akurat kayak salesman profesional. Udah nggak zamannya lagi nyebar proposal atau penawaran secara asal-asalan, berharap ada yang nyantol. Forecasting yang jitu, itu kayak senjata pamungkas buat kalian para salesman, yang bisa bikin penjualan kalian melejit tinggi. Coba bayangin, kalian bisa nebak dengan tepat berapa banyak produk yang bakal laku, strategi apa yang paling jitu, dan target pasar mana yang harus kalian fokuskan. Nah, di video kali ini kita bakal bongkar abis rahasia di balik forecasting yang akurat, mulai dari ngerti konsep dasarnya sampai ke teknik-teknik jitu yang bisa langsung kalian pakai. Siap-siap catat ya, karena setiap poin yang bakal kita bahas ini penting banget. Jadi, jangan di-skip videonya, tonton sampai habis, dan pastikan kalian subscribe channel Sales Tua untuk tips-tips penjualan yang lebih dahsyat lagi. Yuk, langsung aja kita mulai. Banyak yang salah paham, ngira forecasting itu cuma sekedar nebak angka doang. Padahal, jauh lebih dalam dari itu, sobat. Forecasting yang jitu itu butuh kita menyelami dunia pasar, ngerti tren yang lagi naik, dan ngenalin perilaku pelanggan kita. Coba deh, kalian tanya sama diri sendiri, siapa sih target pasar kalian? Apa yang mereka butuhin, apa yang mereka inginkan, gimana kebiasaan belanja mereka? Jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan inilah yang bakal jadi petunjuk kalian dalam bikin forecasting. Tapi ingat, ngerti pasar aja nggak cukup. Kalian juga harus menyelami diri sendiri, gali potensi diri, dan kenali kelemahan yang perlu diperbaiki. Ingat pepatah lama, tak kenal maka tak sayang. Nah, sama halnya dengan forecasting, tak kenal diri sendiri, maka tak akan akurat prediksinya. Intinya, forecasting yang jitu itu memadukan antara seni memahami pasar dan ilmu mengenali diri sendiri. Jadi, sebelum kalian pusing sama angka, pastikan kalian udah ngerti dua hal penting ini ya. Setelah menyelami dunia pasar dan ngenalin diri sendiri, langkah selanjutnya adalah nentuin prioritas dan strategi. Kayak perang, kita harus punya strategi yang jitu untuk menang. Tentukan produk mana yang jadi andalan kalian, segmen pasar mana yang bakal jadi fokus utama, dan gimana cara kalian menjangkau mereka. Jangan sampai kalian terjebak dalam strategi yang terlalu muluk-muluk, tapi nggak realistis. Ingat, fokus pada satu titik yang paling potensial bakal lebih efektif daripada nyerang kemana-mana tapi nggak ada yang kena. Prioritaskan target yang paling mungkin dicapai, dan susun strategi yang paling efektif untuk mencapainya. Nah, untuk nentuin prioritas dan strategi ini, kalian bisa pakai berbagai tools dan teknik analisis yang ada, seperti analisis SWOT, analisis kompetitor, dan riset pasar. Gunakan semua amunisi yang kalian punya untuk menang dalam forecasting. Sebelum lanjut, mari kita berhenti sejenak dan lihat lagi perjalanan kita di masa lalu. Kayak nahkoda, kita perlu evaluasi peta pelayaran kita, tandai pulau-pulau keberhasilan yang udah kita singgahi, dan juga karang-karang kegagalan yang pernah kita hadapi. Refleksi diri ini penting banget, sobat. Dengan melihat lagi pencapaian dan kegagalan di tahun sebelumnya, kita bisa belajar dari kesalahan, identifikasi area yang perlu diperbaiki, dan nemuin strategi baru yang lebih efektif. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bikin penjualan kita melejit di tahun lalu? Faktor apa yang bikin target kita gagal tercapai? Jangan takut jujur pada diri sendiri.
karena kejujuran adalah kunci utama untuk berkembang. Catat semua pelajaran berharga yang kalian dapetin dari perjalanan di masa lalu. Jadikan catatan ini sebagai kompas untuk mengarungi samudra forecasting di tahun ini. Ingat, pengalaman adalah guru terbaik, asalkan kita mau belajar darinya. Setelah nyatet semua pencapaian dan kegagalan di masa lalu, sekarang waktunya kita gali lebih dalam pelajaran apa yang bisa kita ambil. Ingat, setiap kegagalan adalah kesempatan untuk belajar dan jadi lebih baik lagi. Misalnya, kalau di tahun lalu target penjualan kalian nggak tercapai, coba analisis faktor-faktor apa aja yang menyebabkannya. Apakah karena strategi marketing yang kurang tepat? Apakah karena kurangnya pemahaman tentang produk? Atau mungkin karena kalian kurang gigih dalam mendekati klien? Temukan akar masalahnya dan cari solusi untuk mengatasinya di tahun ini. Jangan biarkan kegagalan di masa lalu menghantui perjalanan kalian di masa depan. Sebaliknya, jika di tahun lalu kalian berhasil mencapai target penjualan, jangan cepat puas. Analisis faktor-faktor apa aja yang bikin kalian sukses. Apakah karena strategi penjualan yang jitu? Apakah karena kalian berhasil membangun hubungan yang baik dengan klien? Identifikasi faktor-faktor kunci kesuksesan kalian dan cari cara untuk mengoptimalkannya di tahun ini. Ingat, roda kehidupan terus berputar. Apa yang berhasil di masa lalu belum tentu menjamin kesuksesan di masa depan. Oke guys, sekarang kita masuk ke bagian yang seru nih, yaitu menghubungkan forecasting dengan tujuan pribadi kalian. Ingat, forecasting bukan cuma tentang angka, tapi juga tentang diri kalian sendiri. Coba deh kalian tanya ke diri sendiri, apa sih yang ingin gue capai tahun ini? Bukan cuma target penjualan ya, tapi juga goals pribadi, kayak misalnya pengen ningkatin skill komunikasi, atau mungkin pengen lebih jago lagi dalam membangun relasi dengan klien. Nah, setelah kalian tahu tujuan pribadi kalian, sekarang saatnya hubungkan dengan forecasting. Misalnya, kalau kalian pengen ningkatin skill komunikasi, kalian bisa set target untuk melakukan presentasi produk minimal 2 kali seminggu. Dengan menghubungkan forecasting dengan tujuan pribadi, kalian akan merasa lebih termotivasi dan forecasting pun jadi terasa lebih personal, bukan cuma sekedar tugas kantor. Setuju? Sekarang gimana caranya supaya forecasting yang udah kita susun bisa bantu kita mencapai goals pribadi? Nah, di sini penting banget untuk fokus pada contohnya. Kalau kalian pengen lebih menguasai produk, sisihkan waktu setiap hari untuk belajar. Baca brosur, tonton video tutorial, atau latihan presentasi produk di depan cermin, atau kalau targetnya adalah membangun relasi yang kuat dengan klien, luangkan waktu untuk ngobrol dengan mereka, tanyakan kabar, dan cari tahu apa kebutuhan mereka. Ingat, itu kunci untuk mencapai hasil maksimal dalam forecasting. Semakin kalian berkembang, semakin mudah juga untuk mencapai target penjualan. Dan tentu saja, goals pribadi kalian. Di tengah kesibukan dunia sales yang penuh tekanan dan target, penting banget buat kita untuk tetap tenang dan fokus. Nah, disinilah peran berperan penting dalam forecasting. Itu tentang menyadari dan merasakan momen saat ini tanpa menghakimi. Simpelnya, kita diajak untuk lebih hadir dan fokus pada apa yang lagi kita kerjain, termasuk saat membuat forecasting. Caranya gimana? Sederhana kok.
sebelum mulai nyusun forecasting, luangkan waktu sejenak untuk tarik napas dalam-dalam, rasakan udara yang masuk dan keluar dari tubuh, dan lepaskan semua pikiran yang mengganggu. Dengan pikiran kita jadi lebih jernih, fokus pun meningkat, dan kita bisa membuat prediksi yang lebih akurat dan realistis. Nah, selain membantu kita lebih fokus, juga bisa mempertajam intuisi kita loh. Kok bisa? Jadi gini, ketika kita tenang dan fokus, pikiran bawah sadar kita jadi lebih mudah untuk berbicara. Nah, suara hati inilah yang sering disebut intuisi. Dalam konteks forecasting, intuisi bisa membantu kita dalam membaca situasi pasar, mengenali peluang baru, bahkan memprediksi perilaku konsumen. Keren kan? Jadi, jangan pernah remehkan kekuatan intuisi dalam forecasting. Latih terus kalian. Dan biarkan intuisi memandu kalian menuju kesuksesan. Ingat, forecasting yang akurat bukan hanya tentang angka dan data, tapi juga tentang mendengarkan suara hati dan kebijaksanaan batin kita. Sobat sales, kita seringkali terjebak dalam mengejar angka, mengejar target, sampai lupa menikmati prosesnya. Padahal, proses itu ibarat perjalanan mendaki gunung. Kita lewati jalan berbatu, terjal, bahkan mungkin ketemu jurang. Tapi disitulah serunya. Di setiap langkah, ada pelajaran, ada pengalaman, ada cerita yang bisa kita bagikan nanti di puncak. Bayangkan, kalau kita cuma fokus sama puncaknya, pasti capek duluan. Kita jadi gampang nyerah, gampang ngeluh. Tapi kalau kita nikmati prosesnya, wah beda cerita. Kita jadi lebih semangat, lebih gigih, karena kita tahu setiap langkah punya makna. Sama halnya dengan forecasting. Jangan cuma fokus sama targetnya aja, tapi nikmati juga prosesnya. Pelajari setiap data, analisis setiap peluang, dan bangun hubungan baik dengan setiap klien. Nah, ingat, proses yang baik akan menghasilkan hasil yang baik pula. Jadi, nikmati setiap langkahnya, sobat sales, karena di setiap langkah ada potensi, ada pembelajaran, dan ada kesempatan untuk kita tumbuh menjadi salesman yang lebih baik lagi. Sobat sales, ingat nggak waktu kita belajar naik sepeda? Awalnya pasti jatuh bangun, ya kan? Tapi karena kita terus belajar, terus mencoba, akhirnya bisa juga. Nah, forecasting juga mirip seperti itu. Butuh proses, butuh kesabaran, dan yang terpenting, butuh kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini bisa kita dapat dari mana saja. Bisa dari pengalaman pribadi, dari mentor, dari buku, bahkan dari kegagalan kita di masa lalu. Yang penting, kita mau terus belajar, terus mengasah intuisi, dan terus mengembangkan diri. Selain kebijaksanaan, forecasting yang akurat juga butuh kesadaran. Kesadaran akan diri sendiri, kesadaran akan pasar, dan kesadaran akan kondisi sekitar. Dengan kesadaran, kita bisa lebih jeli melihat peluang, lebih peka membaca situasi, dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Ingat, sobat sales, forecasting bukan sekadar tebak-tebakan angka, tapi sebuah seni yang menggabungkan antara data, intuisi, dan kebijaksanaan. Nah, sobat sales, itu dia tips-tips forecasting akurat ala Salesman Pro. Ingat, forecasting yang jitu itu butuh latihan, butuh kesabaran, dan yang terpenting butuh keyakinan pada diri sendiri. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe
untuk mendapatkan tips-tips sales lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.